yang memperjuangkan harta bendanya agar tidak lepas kepada orang lain yang dilakukan oleh bank dengan cara-cara yang zalim. Perlu digarisbawahi ya, dengan cara-cara yang zalim. Dari bank itu pasti datang ke rumah menagih, datang lagi menagih, atau bahkan banyak sekali tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat IDR, salam sejahtera. Saya tidak akan segan-segan mengatakan kepada debitur yang macet yang ingin mempertahankan asetnya agar tidak lepas kepada pihak lain sebagai seorang pejuang. Kenapa? Karena dia adalah seseorang yang memperjuangkan haknya, yang memperjuangkan harta bendanya agar tidak lepas kepada orang lain yang dilakukan oleh bank dengan cara-cara yang zalim. Perlu digarisbawahi ya, dengan cara-cara yang zalim. Kenapa demikian? Karena banyak sekali praktek-praktek yang dilakukan oleh perbankan atau kreditur itu merampas hak dari debitur dengan menjual kepada orang lain dengan alasan hak tanggungan, dengan alasan jaminan hutang, dengan alasan melunasi tagihan-tagihan yang menunggak yang dilakukan oleh debitur. Padahal kalau kita kaji lebih dalam, tindakan seperti itu sebenarnya merugikan sekali terhadap debitur. Oleh karena itu saya sarankan kepada debitur-debitur yang menunggak, panjenengan semua jangan gelisah, jangan takut, atau bahkan jangan sampai kemudian karena tekanan-tekanan seperti itu, saudara-saudara sekalian debitur yang menunggak ini malah tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perlawanan. Saya garis bawahi perlawanan. Kenapa demikian? Karena Anda sedang melawan praktek-praktek yang zalim. Oleh karena itu, sebagai debitur yang menunggak, yang punya keinginan untuk kemudian menyelamatkan aset itu, seharusnya dengan logika yang sehat, dengan pikiran yang murni, dengan ketabahan yang pasrah kepada Tuhan, harus berpikir bagaimana cara menyelamatkan itu. Ada dua hal yang perlu dilakukan. Pertama, memahami diri sendiri. Kok bisa begitu, Pak? Ya, sebagai seorang yang punya hutang kepada bank, itu pasti ada akad di situ, ada perjanjian di situ. Yang kemudian karena perjanjian itu muncullah akad atau muncullah hutang piutang antara Anda dengan kreditur. Sebelum Anda gusar, sebelum Anda pasrah, atau sebelum Anda resah, pahami masalah Anda. Secara spesifik saya ingin mengatakan bahwa sebagai debitur, ini pasti mengalami dua hal. Jika sudah berada dalam kondisi yang macet, mengalami dua hal. Yang pertama, apakah debitur itu memang mau bayar, atau debitur itu tidak punya kemampuan untuk bayar. Jika Anda termasuk pada golongan debitur yang tidak mau bayar, saya tidak bisa memberikan arahan apapun. Karena memang Anda tidak mau bayar. Bisa saya sebutkan Anda sebagai seorang pemain, kira-kira begitulah. Memang mempermainkan perbankan untuk cari uang dengan model cashback atau lain sebagainya. Tetapi jika Anda dikategorikan atau masuk kepada golongan debitur yang tidak punya kemampuan membayar, berarti Anda harus diselamatkan. Aset Anda harus diselamatkan. Hutang Anda kepada perbankan harus lunas. Sahabat sekalian, jika Anda memang merupakan golongan dari debitur yang tidak punya kemampuan untuk membayar, Anda tidak bersalah. Karena saya yakin, tidak satupun debitur yang memang punya keinginan hutang ke bank dalam rangka misalkan untuk modal kerja, untuk bangun rumah, atau untuk hal-hal yang bermanfaat kepada keluarga, itu pasti punya keinginan dan iktikat yang baik. Atau bahkan dalam bayangannya, dia akan bisa melunasi dengan kemampuan secara ekonomi, usahanya yang masih jalan dan sebagainya. Tetapi jika kemudian dalam momentum tertentu, usaha Anda macet, ya kan? Ekonomi Anda sudah mulai menurun, Anda tidak bisa melakukan atau melanjutkan cicilan. Apakah itu memang keinginan Anda? Jelas mungkin tidak. Itu bukan keinginan Anda, tapi kondisi yang memaksa Anda sehingga kemudian cicilan Anda menjadi macet. Nah, ini yang saya sebut sebagai pejuang atau mujahid, kira-kira begitu. Sahabat sekalian, hal yang kemudian yang dilakukan untuk melakukan perlawanan terhadap perbankan, panjenengan semua atau sahabat-sahabat IDR yang mengalami hal-hal seperti ini, pertama yang harus dipahami, selain memahami diri Anda, yang kedua, Anda harus memahami apa masalah-masalah yang muncul dari mulai Anda melakukan akad kredit atau perjanjian kredit dengan pihak perbankan sampai Anda macet bayar. Jadi Anda selain memahami diri sendiri, Anda harus memahami lawan Anda, yaitu perbankan. Dari mana Pak memahami kesalahan-kesalahan dari perbankan? Pertama, pahami akad kredit atau perjanjian kredit yang Anda lakukan dengan pihak perbankan. Itu hal yang paling penting. Oh Pak, kita tidak memiliki PK atau akad kreditnya.
Nah, Anda harus minta kepada bank, karena itu hak Anda. Dan bank wajib memberikan salinan kredit itu kepada Anda sebagai debitur. Kenapa harus dipahami PK ini atau akad kredit itu? Karena di dalamnya ada beberapa hal yang kemudian mengikatkan diri Anda sebagai sebagai orang yang berhutang kepada bank. Bisa dipastikan dalam akad kredit itu dicantumkan beberapa banyak hal. Yang pertama, fasilitas kredit atau fasilitas pinjaman. Di dalam akad kredit itu pasti ada klausul yang menjelaskan berkaitan dengan fasilitas pinjaman atau fasilitas kredit. Berkaitan dengan fasilitas pinjaman ini bisa jadi masalah, sahabat sekalian. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah jika fasilitas yang diberikan oleh perbankan itu tidak sesuai dengan kebutuhan debitur. Loh, kok bisa salah, Pak? Ya, bank bisa salah dalam memberikan fasilitas pinjaman kepada debitur jika fasilitas yang diberikan oleh bank itu tidak sesuai dengan kebutuhan debitur. Saya kasih contoh, misalkan Anda debitur ya, usaha Anda ternak sapi, ternak kambing atau ternak sapi. Anda mengajukan pinjaman kepada bank, menjaminkan rumah Anda atau tanah dan rumah Anda kepada bank. Diletakkan HT oleh bank. Dengan HT itu bank bisa menjual nanti melalui lelang. Tetapi terhadap pinjaman Anda yang diajukan kepada bank untuk kebutuhan usaha ternak Anda, tetapi oleh pihak bank diberikan fasilitas pinjaman rekening koran, apakah itu tepat guna? Jelas tidak. Bank memberikan KMK, apakah tepat guna? Jelas tidak. Apalagi rekening koran yang setiap bulan harus memberikan bunga kepada bank dengan tidak mengurangi pokok. Padahal usaha peternakan itu seharusnya bisa menghasilkan, ya kan? Setelah ternak yang dipelihara itu bisa dijual. Kapan ternak itu bisa dijual? Bisa bertahun-tahun. Selain ternak, misalkan perkebunan. Anda punya usaha perkebunan sengon atau perkebunan sawit, tetapi ketika Anda mengajukan pinjaman kepada bank diberikan fasilitas pinjaman rekening koran, tidak tepat guna. Artinya fasilitas yang diberikan oleh bank kepada Anda itu tidak sesuai kebutuhan Anda. Bank telah melanggar prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian itu ada dalam undang-undang perbankan, peraturan BI, dan aturan OJK. Yang wajib bagi bank menilai terhadap kebutuhan debitur itu harus sesuai. Jadi fasilitas yang diberikan oleh perbankan itu kepada debitur harus sesuai dengan kebutuhannya. Kenapa harus sesuai dengan kebutuhannya? Itu untuk meminimalisir resiko. Nah, disitulah ada manajemen resiko. Resikonya apa? Resiko macet. Jika bank memberikan fasilitas yang tidak tepat terhadap kebutuhan debitur, bisa dipastikan kredit itu pasti macet. Ketika macet, jaminan Anda akan dijual oleh bank sebagai pelunasan hutang. Terhadap konteks ini, ayo kita pahami bersama, siapa yang dirugikan? Debitur. Yang salah siapa? Bank. Karena tidak meminimal resiko dengan menyampingkan atau mengesampingkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan fasilitas kredit. Itu yang pertama. Sahabat sekalian, di akad itu selain ada fasilitas pinjaman, juga ada plafon pinjaman atau nilai pinjaman. Kemudian selain plafon pinjaman juga ada tenor, berapa lama Anda menyicil kepada bank. Terus kemudian juga ada agunan yang diberikan kepada bank sebagai jaminan hutang Anda. Nah ini, yang keempat ini itu juga harus kita pahami betul. Selain pertama fasilitas pinjaman harus dipahami, terus nilai pinjamannya berapa, tenornya berapa tahun misalkan. Terus kemudian agunan yang diberikan kepada bank itu seperti apa. Semisal memberikan agunan rumah atau sertifikat rumah dan tanah atau rumah misalkan kepada bank. Nah, di situ harus kita teliti terhadap agunan itu apakah oleh bank itu diletakkan HT atau tidak. Ya toh? Bukan pasti. Kebanyakan terhadap pinjaman yang nilainya lumayan besar dan si debitur memberikan agunan berupa sertifikat rumah kepada bank, itu rata-rata oleh bank diberikan atau diletakkan hak tanggungan. Sebelum meletakkan hak tanggungan, debitur pasti menandatangani SKMHT. Maka dengan SKMHT itu akan diurus APHT oleh perbankan melalui notaris misalkan. Itu harus diteliti semua karena bisa jadi SKMHT itu cacat prosedur, terus kemudian APHT juga cacat prosedur. Wah, itu ruwet, Pak. Bagaimana cara menelitinya? Nggak sulit kok itu. Tinggal minta kopinya kepada bank atau salinannya kepada bank dan dilihat tanggalnya SKMHT-nya berapa, APHT-nya tanggalnya berapa, notaris yang meletakkan siapa. Kenapa harus diteliti? Karena banyak kasus sahabat-sahabat sekalian. Ada perkara memang. Debitur yang memberikan jaminan kepada bank, sertifikat rumahnya oleh bank diletakkan hak tanggungan, tetapi bank itu masih menggugat di pengadilan. Itu pasti tujuan menggugat itu adalah untuk melelang. Pertanyaannya kemudian, wes diletakkan HP, sudah diletakkan hak tanggungan, kok bank masih menggugat? Berarti bisa dimungkinkan bahwa
HT-nya itu cacat, sehingga ditolak oleh KPKNL ketika pengajuan atau permohonan lelang. Maka bank itu menggugat ke pengadilan, mendasari gugatan itu, maka bank melelang. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, perlu sekali, saya tekankan, perlu sekali. Selain kita memahami diri kita, kenapa kok bisa macet, apa yang salah dengan usaha saya dan sebagainya, kenapa kok bisa macet. Kita juga harus pahami kronologi pinjaman kita dari awal. Dari mulai kita tanda tangan akad, peletakan HT, kita melihat fasilitas pinjamannya seperti apa, apakah tepat guna atau tidak, dan lain sebagainya. Terhadap agunan dari kreditur, debitur yang diberikan kepada kreditur yang tidak diletakkan HT oleh pihak bank. Ini banyak sekali kasus. Banyak sekali kasus yang datang kepada kami, minta arahan, konsultasi, dan lain sebagainya. Di mana debitur itu agunannya itu tidak diletakkan HT oleh bank, tetapi dia memberikan surat kuasa menjual kepada bank. Sahabat-sahabat sekalian, jika Anda pada posisi seperti itu, agunan Anda tidak diberikan HT atau tidak diletakkan HT, gitu. Kemudian Anda menandatangani surat kuasa menjual yang diberikan kepada bank kuasa itu, saya sarankan itu surat kuasa itu dicabut saja. Kok dicabut, Pak? Ya, surat kuasa menjual yang diberikan Anda kepada bank, yang kemudian dengan surat kuasa menjual itu bank akan mengambil alih aset Anda, itu sudah masuk kepada kategori milik beding, di mana pihak berhutang atau pihak debitur ketika wan prestasi, maka kreditur bisa mengambil alih asetnya, itu sudah masuk kepada milik beding sebagaimana KUH Perdata pasal 1178. Terkait masalah ini sudah ada di video saya. Di video-video sebelumnya di TikTok atau di Facebook atau di YouTube itu sudah saya jelaskan terkait milik beding. Artinya apa? Jadi sahabat sekalian, jika mengalami hal seperti ini, harus melakukan tindakan-tindakan yang didasari pada akal pikiran yang jernih. Jadi jangan terburu-buru untuk shock, untuk terintimidasi, untuk terpojok dan sebagainya. Jadi semua hal itu bisa dilakukan, terutama dalam hal untuk menyelamatkan aset Anda. Sahabat sekalian, selain daripada itu, sahabat juga bisa melakukan analisa terhadap tindakan-tindakan perbankan atau kreditur ketika sahabat-sahabat debitur sudah mengalami fase macet bayar, sudah mengalami fase kredit yang menunggak. Bisa dipastikan sahabat debitur itu pasti berhadapan dengan yang namanya collection, atau bahasa kerennya, bahasa familiarnya itu debt collector. Dari bank itu pasti datang ke rumah menagih, datang lagi menagih, atau bahkan dari sekian tindakan-tindakan debt collector itu banyak sekali tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Keluhan-keluhan dari sahabat IDR kepada kami melalui komentar atau bahkan konsultasi ke kantor itu menyatakan bahwa ada memang banyak sekali debt collector yang datang ke rumah untuk menagih itu sampai membuat shock atau bahkan debitur itu pingsan. Itu ada, Pak. Dan mendasari tindakan yang seperti itu, Anda bisa melaporkan itu kepada polisi. Itu sudah masuk ranah pidana itu. Kenapa? Karena terhadap collection itu atau debt collector yang mau menagih terhadap tunggaan debitur, itu ada aturan mainnya. Termasuk dilarang atau tidak boleh melakukan penagihan dengan ancaman, dengan tekanan. Jika Anda mengalami hal seperti itu, laporkan saja ke polisi. Selesai itu urusan. Selain menganalisa tindakan-tindakan debt collector, jika memungkinkan ada tindakan-tindakan yang melanggar aturan, sahabat IDR juga harus bisa melihat berkaitan dengan surat peringatan-peringatan yang dilayangkan oleh bank kepada Anda. Baik dari SP1, SP2, SP3. Karena banyak sekali hari ini. Bahkan bulan-bulan yang dekat dengan akhir tahun ini, yang kalau boleh saya menyebut, bulan-bulan ini adalah bulan lelang nasional. Mendekati bulan-bulan yang terakhir ini banyak sekali SP yang dilayangkan oleh pihak perbankan kepada debitur itu secepat kilat, Pak. Cepat sekali tenggang waktunya itu. Bahkan dalam 1 bulan atau 3 minggu itu SP1, SP2, SP3 kelar itu. Diterima semua sama debitur. Pak, apakah itu melanggar? Secara aturan memang tidak ada. Secara aturan tidak ada yang mengatur secara detail bahwa SP1 itu harus tenggang waktunya sekian, ke SP2, ke SP3 sekian. Tidak ada aturannya. Tetapi secara nurani, secara substansi gitu ya, atau kalau kita melihat atau menganalisa secara kewajaran, masa mungkin SP1 seminggu, SP2 seminggu, SP3 seminggu. Tujuan SP itu apa sih? Tujuan SP itu sebenarnya hakikatnya adalah untuk menagih tunggaan kepada bank. Secara hakikat itu tujuannya.
Orang yang menunggak ditagih kan harus butuh persiapan, Pak. Setidaknya kan ada komunikasi bahwa kita siap untuk membayar selama 2 bulan, 1 bulan. Nah ini kan kilat sekali, SP1 seminggu, SP2 muncul. SP2 seminggu, SP3 muncul. Ini bukan menagih, tapi hanya sebagai prasyarat untuk mengajukan permohonan lelang kepada KPKNL. Karena syarat dari KPKNL untuk menerima permohonan lelang dari kreditur adalah harus ada SP1, SP2, SP3 yang menyatakan secara hukum debitur prestasi. Seharusnya kalau pihak perbankan punya itikat baik untuk menyelesaikan urusan hutang dengan debitur, ya bicara baik-baik, komunikasi secara intensif, pendekatan secara persuasif. Bagaimana urusan itu bisa selesai dengan baik-baik. Bukan pakai cara yang tidak menghargai orang lain, yang ujung-ujungnya itu merugikan bagi debitur. Kenapa merugikan, sahabat sekalian? Saya katakan sehari ini ya, dengan tegas, bahwa lelang terhadap agunan yang diajukan, yang diberikan kepada bank, lelang yang dimohonkan oleh bank kepada KPKNL terhadap agunan debitur, itu merugikan debitur. Oleh karena itu, debitur jangan berdiam diri, jangan tertekan. Atau bahkan jangan terlalu tawakal atau pasrah kepada Tuhan. Lakukan penyelamatan. Karena itu adalah tindakan yang bisa dikatakan tindakan untuk memperjuangkan hak dari debitur. Lebih-lebih hutangnya rendah atau sedikit sekali dibandingkan dengan nilai aset. Itu perampasan dengan model baru sebenarnya. Atau perampasan dengan berlindung di balik undang-undang. Sahabat sekalian, menghadapi situasi seperti ini, saya tidak akan jenuh untuk mengatakan kepada Anda semua untuk terus-menerus melakukan tindakan-tindakan yang fokus terhadap penyelamatan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dari saya, Imam Syafi'i. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.